Bab 1083. Perhitungan. Melihat pemandangan ini, ekspresi ketiga David Howe di kejauhan tiba-tiba menjadi serius. Adapun naga langit saat ini dia bahkan lebih kaget lagi. Pedang itu langsung mematahkan tubuh fisiknya. Jika ada serangan pedang lagi, dia akan mati. David Howe dan yang lainnya menatap Alo, siapa wanita di depan mereka ini. Saat ini, David Howe tiba-tiba berkata, "Siapa yang mulia?" Alo mengabaikan David Howe, dia menoleh dan melirik ke ujung langit berbintang di kejauhan, lalu berkata, "Bukan siapa-siapa." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. David Howe menyipitkan matanya sedikit, "Tolong beritahuku, yang mulia." Setelah berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Tes. Ruang hampa di belakang Alo tiba-tiba terbelah dan cahaya keemasan menyapu. Alo tanpa ekspresi, menghunus pedangnya dan menebas. Duar. Cahaya pedang itu hancur dalam sekejap. David Howe itu telah kembali ke posisi semula. Pada saat ini, tatapan serius di matanya sedikit lebih serius. Alo memandang David Howe, telapak tangannya tiba-tiba terbentang, pedang itu terbang seperti petir. Di kejauhan, David Howe mengambil langkah maju dan meninju dengan pukulan. Di atas kepalan tangan, cahaya keemasan terang tiba-tiba meledak. Dalam cahaya keemasan ini, simbol emas aneh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Duar. Dengan suara ledakan, potongan cahaya keemasan meledak tiba-tiba dan pedang itu melaju lurus ke dalam, memotong lurus David Howe. David Howe menyipitkan matanya sedikit, mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan perisai abjad kuno emas tiba-tiba muncul di depannya. Duar. Pedang Alo diblokir. Pada saat ini, Alo merentangkan tangan kanannya, pedang kembali ke tangannya, tetapi saat berikutnya, pedang itu terbang lagi, dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga wajah beberapa orang di lapangan berubah. Duar. Di kejauhan, perisai rune emas di depan David Howe langsung hancur. Pada saat yang sama, David Howe mundur 100 kaki jauhnya, ruang hampa di depannya langsung menjadi ilusi. Menekan. Melihat pemandangan tersebut, ekspresi Abu Zhang dan Jones Zhang kembali bermartabat. Di mata David Howe saat ini, selain bermartabat, ada juga jejak ketakutan. Alo tidak melakukan tembakan lagi, tetapi berbalik dan pergi. Jones Zhang hendak bergerak, pada saat ini, David Howe tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Jones Zhang memandang David Howe. David Howe berkata dengan lembut, "Dia mencoba menghentikan kita mengejar Mileye, jangan tertipu, tujuan kita adalah Mileye." Setelah selesai berbicara, beberapa dari mereka langsung menghilang di tempatnya. Mileye. Setelah dihentikan oleh Alo, ini membuat David Howe semakin bertekad untuk membunuh Mileye. Orang ini terlalu misterius. Jika tidak disingkirkan sekarang, itu akan menjadi bencana bagi klan surgawi di masa depan. Di langit berbintang yang jauh, Alo tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat, dan ada seorang wanita berdiri di sana. Queen. Queen memandangi Alo, dan berkata sambil tersenyum, "Seperti yang diharapkan dari Alo tak terkalahkan, David Howe jauh lebih buruk darimu." Alo memandang Queen, apakah ada yang salah? Yang lain takut pada Queen, tapi dia tidak. Tentu saja, dia tidak ingin menjadi musuh Queen, lagi pula, Queen telah banyak membantu Mileye. Queen terkekeh dan berkata, "Alo, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam urusannya?" Alo tanpa ekspresi, "Apa tidak bisa?" Queen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tentu saja bisa, tapi, Alo, aku tidak menyarankanmu terlibat dalam urusannya." Alo menatap Queen, "Maksudmu sebab akibat padanya?" Queen mengangguk.
Alo sedikit menyipitkan matanya, apa yang ingin kamu katakan? Queen berkata dengan lembut, baru setelah imam besar menemukannya, aku menyadari bahwa aku masih meremehkannya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Banyak orang, termasuk imam besar, berpikir bahwa semuanya ada dalam perhitungan mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sudah ada dalam perhitungan orang lain. Mereka sendiri berpikir alasannya adalah orang lain membuat mereka berpikir demikian. Alo tiba-tiba berkata, pendahulu. Queen mengangguk. Alo menatap Queen, apakah kamu yakin pendahulu tidak akan kembali? Alo mengangguk, tidak. Pertama, dia tidak berpikir untuk kembali. Jika dia melakukan itu, dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Kedua, bahkan jika dia mau, dia tidak bisa kembali. Alo berkata, wanita bergaun polos. Queen mengangguk, tidak hanya wanita bergaun polos, tetapi juga beberapa orang. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melirik ke ujung langit berbintang. Aku menemukan bahwa permainan yang dimainkan oleh pendahulu sangat besar, lebih besar dari yang kita harapkan. Setelah hening sejenak, Alo berkata, jika dia memiliki tujuan, mengapa dia mengorbankan dirinya seperti ini? Bukankah dia lebih kuat jika dia hidup sendiri? Queen berkata sambil tersenyum, benar, tapi ada seseorang yang tidak akan mengecewakannya. Alo memandang Queen, wanita bergaun polos. Queen mengangguk, kalau tidak salah, yang ingin dia lakukan pasti wanita bergaun polos ini. Alo menggelengkan kepalanya, wanita itu tidak akan berkomplot melawannya. Queen memandang Alo, saat itulah dia tak terkalahkan. Mendengar ini, pupil Alo sedikit menyusut. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Queen tiba-tiba berkata, sebenarnya itu bukan perhitungan. Tidak ada yang bisa mengendalikan semuanya dan menghitung semuanya. Apalagi wanita itu, dia sudah bisa memotong sebab akibatnya sendiri. Tiba-tiba Alo bertanya, bisakah belenggu 5 dimensi membunuhnya? Queen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah kamu bercanda? Alo berkata dengan suara yang dalam, tujuan sebenarnya dari pendahulu bukanlah malapetaka 5 dimensi. Queen menggelengkan kepalanya lagi, tidak. Tujuannya yang sebenarnya adalah malapetaka 5 dimensi, tetapi apa yang terjadi setelah malapetaka dimensi kelima? Alo memandang Queen, sedangkan Queen berkata dengan lembut, belenggu 5 dimensi adalah malapetaka hati manusia, membuat bencana. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, tapi, ada bencana buatan manusia yang lebih besar lagi. Alo menatap Queen, siapa kamu? Queen tersenyum dan berkata, kamu bahkan tidak mengenalku. Alo terdiam. Queen memandang Alo, aku sudah memberitahumu begitu banyak untuk memberitahumu, jangan terlalu khawatir tentang dia, karena siapapun yang membunuhnya akan menjadi nasib buruk selama 8 kehidupan. Setelah hening sejenak, Alo berkata, bagaimana pendapat Tian Dao? Queen tersenyum dan berkata, Tian Dao telah membantunya berkali-kali. Menurutmu bagaimana pendapatnya? Alo mengangguk, aku mengerti. Queen tiba-tiba berkata, kenapa kamu tidak memotong sebab akibat dengannya? Jika demikian, pedang Tao kamu pasti akan lebih kuat. Alo melirik Queen, apa yang akan terjadi jika wanita bergaun polos memotong sebab akibat dengannya? Queen diam. Alo berkata lagi, dia memperlakukanku dengan tulus dan aku akan memperlakukannya dengan tulus. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, seolah memikirkan sesuatu. Dia berhenti lagi, lalu berkata, bagaimana denganmu? Kamu bisa melihat semuanya dan mengetahui segalanya, jadi apa tujuan keberadaanmu? Queen diam. Alo berkata, tidak apa-apa untuk tidak mengatakan apa-apa. Setelah selesai berbicara,
dia berjalan menuju kejauhan. Saat ini, Queen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Sebenarnya, aku hanya ingin menyembuhkan luka." Alo menoleh untuk melihat Queen, bukankah dia sudah sembuh setelah bertahun-tahun? Queen tersenyum dan berkata, "Tidak." Alo bertanya, "Mengapa kamu terluka?" Queen sedikit tersenyum, berkelahi dengan seseorang. Alo memandang Queen, "Berapa kekuatanmu sekarang?" Queen berkedip, "Kurang dari 10%. Mendengar hal itu, Alo mau tak mau mengeratkan pedang abadi di tangan kanannya. Di ujung langit berbintang di kejauhan, Mileye dan mereka bertiga melakukan perjalanan cepat dengan kapal luar angkasa. Pesawat ulang-alik di galaksi yang luas. Di kapal luar angkasa, Mileye menoleh untuk melihat, alisnya sedikit mengernyit, "Bukankah kamu mengejarku?" Amu menggelengkan kepalanya, seseorang memblokir mereka. Mileye memandang Amu, "Siapa?" Amu berkedip, seorang wanita dengan pedang." Alo. Hal pertama yang dipikirkan Mileye adalah Alo, karena tidak mungkin wanita bergaun polos. Jika wanita bergaun polos, dia akan membunuh dia, bukannya menghalangi dia. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah dia dalam bahaya?" Amu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mendengar ini, Mileye terlihat sedikit lega. Amu tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu mengenal begitu banyak wanita yang kuat?" Mileye. Di kejauhan, wanita berkaki satu itu tiba-tiba berkata, "Mereka mengejar lagi." Amu menoleh dan melirik, mengangguk, "Ya." Wajah Mileye menjadi gelap, dia menatap wanita berkaki satu itu, "Berapa lama kita harus pergi ke Gunung Busu?" Wanita berkaki satu melihat ke kejauhan, "Masih ada 1 hari lagi." 1 hari. Mileye mengerutkan kening, lalu dia menoleh untuk melihat ke ujung langit berbintang di kejauhan, apakah masih naga langit. Amu menggelengkan kepalanya, selain dia, ada juga David Hao dari klan Surgawi, Abu Zhang dari dunia bawah dan Zhong Zhang dari klan Sing Kuno. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, "Kamu tidak bisa mengalahkan ketiganya." Mileye. Pada saat ini, Amu tiba-tiba mencubit jarinya. Dia melafalkan mantra dengan diam-diam, dan segera, kecepatan kapal luar angkasa dipercepat lagi. Kali ini, kecepatannya meningkat sedikit lebih cepat, begitu cepat sehingga kapal luar angkasa sudah sedikit tak tertahankan. Wanita berkaki satu memandang Amu, "Dengan kecepatan ini, kapal luar angkasa ini akan terbakar dalam 2 jam." Amu mengangguk, "Aku tahu. Tapi jika mereka mengejar, itu akan hilang sekarang." Wanita berkaki satu berkata, "2 jam, cari jalan." Mileye tiba-tiba berkata, "Ayo lawan mereka." Kemudian, dia melihat ke wanita berkaki satu, "Senior, kamu lawan 2, aku lawan 1." Wanita berkaki satu memandang Mileye dan tidak berbicara. Amu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya, kita harus tamat." Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Mileye. Mileye mendapatkannya. Wanita berkaki satu baru saja mengiring mereka. Hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka tidak dapat diseret ke dalam masalah. Kalau tidak, itu akan terlalu jahat. Mileye memandang Amu, "Kamu sangat tenang, kamu pasti punya cara, kan?" Amu terkikik, "Ada jalan. Tapi, aku butuh bantuanmu." Mileye bertanya, "Apa?" Amu menoleh untuk melihat, dan berkata dengan lembut, "Beri aku energi misteri." Mileye bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang akan kamu lakukan?" Amu berkata, "Siapkan formasi." Setelah selesai berbicara, matanya perlahan tertutup. Pada saat yang sama,
dia mengeluarkan tongkatnya, dan dengan cepat mengayunkan tongkatnya, dewa penyihir. Tolong. Mendengar ini, sudut mulut Mileye sedikit berkedut, apakah ini mantra Queen-mu? Pada saat ini, langit berbintang di depan Queen tiba-tiba bergetar, kemudian, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari udara tipis. Jaringan abjad kuno misterius tiba-tiba muncul di langit berbintang. Mileye memandang Queen, apa ini? Amu berkata, lingkaran sihir klan penyihir. Mileye berkata, bisakah kamu menghentikan mereka? Amu menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye sedikit bingung, lalu apa gunanya melakukan ini? Amu berkedip, tidak ada gunanya. Menurutku itu menyenangkan. Mileye bersambung.